EMKL itu badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan dokumen untuk pengiriman ke negara tujuan, dan juga kepabeanan itu terkadang MKL juga ada yang tidak memiliki izin, karena yang tidak memiliki izin biasanya itu dia sebelum kita menuju ke MKL kita sebaiknya ya kita tanyakan dulu sih ke EMKL-nya, dia sudah PPJK atau belum. Biasanya setahu saya kalau sudah EMKL ya dia juga PPJK ya. Kalau misalnya dari pihak kita sendiri nih sebagai shipper atau ekspor eksportirnya gitu ya, kita sudah memiliki kepabeanan sendiri gitu ya, kita bisa nih di PPJK-nya, ya udah kita tidak perlu untuk meminta tolong ke pihak EMKL, kecuali kalau kita tidak memiliki kewenangan atau memiliki sertifikasi yang sudah ditunjuk oleh Bea Cukai gitu ya. Jadi seperti itu. Dan EMKL sendiri juga menyediakan muatan inland dari antar lokal gitu ya, melalui darat, untuk dari warehouse menuju ke port untuk pengambilan barang itu, menuju dari gudang menuju ke port. Nah seperti itu. Dan berikutnya ke shipping line sendiri, kalau saya rangkum, saya gampangannya untuk orang awam memahami gitu ya, itu sih penyedia kapal laut ya, dan kontainer seperti itu. Jadi mereka menyediakan kapal-kapal kargo, kontainer, dia menyediakan itu, tapi dia untuk menuju ke port, jadi port to port, jadi ke pelabuhan gitu. Jadi dari pelabuhan untuk menuju ke penerima, kita bisa menunjuk itu tadi, agen-agen yang sudah diurus, yang sudah bekerja sama dengan MKL. Mungkin dari itu, mungkin ada yang lebih simpelnya lagi, itu melalui freight forwarder itu. Nah ini nih, siapa ya freight forwarder itu? Nah freight forwarder sendiri itu dia itu badan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang memberikan pelayanan dan bertanggung jawab atas kedua perusahaan EMKL dan shipping line. Jadi dia sebagai penjembatan antara EMKL dan shipping line. Dan kita sebagai shipper nih, kita nggak mau ribet gitu ya, ya sudah kita serahkan ke freight forwarder, biar freight forwarder yang menghandle untuk ke EMKL dan shipping line gitu. Karena di freight forwarder sendiri sudah bekerja sama dengan shipping line maupun EMKL ya, seperti itu. Jadi kita hanya menerima invoice gitu. Untuk lebih lanjutnya kita akan lebih tahu mengenai bagan berikut ya, nanti saya bikinkan bagannya deh. Nah ini saya bikinkan bagannya, cara kerjanya. Jadi gini, perusahaan MKL ini kan penyedia transportasi ya, tugasnya itu dia menyediakan transportasi. Nah transportasi ini meliputi apa saja: tracking, pengurusan dokumen, pengambilan kontainer, seperti itu. Jadi dari MKL sendiri dia menyediakan tracking. Nah setelah tracking, dia akan mengambil kontainer di depo kontainer yang sudah disepakati ya, mungkin menggunakan shipping line apa, misalnya Tanto atau Meratus. Dia datang ke depo Meratus untuk mengambil kontainer kosong untuk dia bawa ke warehouse atau gudang. Nah di situ baru dia loading untuk pemasukan barang. Sebelum di loading di kontainer, sebelumnya pasti di gudang tersebut sudah di packing sedemikian rupa, mungkin packing kayu atau packing yang lain-lain ya, agar barang yang mau dikirim itu tetap terjaga kualitasnya ya, tetap terjaga bentuknya, tidak rusak, tidak hancur, seperti itu. Jadi benar-benar aman, safe gitu ya. Setelah di loading kan sudah semua masuk ke dalam kontainer, truk ini akan menuju ke port atau pelabuhan yang dituju, misalnya Tanjung Perak, Surabaya. Karena saya berada di Surabaya, otomatis jadwal yang diberikan kepada freight forwarder tadi itu melalui, misalnya di daerah pelabuhan nih sudah dijanjikan ya,
jadwalnya melalui situ untuk negara ini. Oke, kita kirim ke pelabuhan tersebut. Seperti itu. Kirim pelabuhan tersebut. Nah, setelah sampai pelabuhan, siapa yang mau menerima gitu ya. Di situ ada depo untuk penerimaan, depo port untuk depo pelabuhan ya. Di situ sebelum naik ke kapal dia disimpan di situ dulu, seperti itu. Setelah perusahaan MKL selesai tugasnya, barulah pihak dari shipping line ini beraksi ya. Setelah peti kemas atau kontainer itu berada di depo port, yang depo pelabuhan itu, kemudian untuk di loadingkan ke dalam kapal kargo, untuk dimasukkan ke kapal kargo untuk melakukan pengiriman sesuai dengan tujuan kita mau negara mana yang akan dituju. Nah, seperti itu. Nah, setelah sampai di pelabuhan tujuan, karena shipping line sendiri ini kan dia menyediakan kontainer, kapal kargo seperti itu. Jadi dia melakukan port to port. Nah, sesampainya di pelabuhan, ini siapa yang akan mengurus? Nah, di situ ada lagi untuk bagian agensi yang sudah bekerja sama dengan pengirim atau pengirim asal ya, yang sudah bekerja sama yang ada di negara tersebut. Misalnya dari Indonesia nih mau kirim ke Cina, nah otomatis di Cina dia punya agen yang menangani untuk penerimaan itu, untuk mengirim barang tersebut menuju ke penerimanya, seperti itu. Nah, seperti itu. Berikutnya, freight forwarder. Nah, freight forwarder tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, untuk pengertian tadi, ya, ini sebuah penjembatan antara shipping line MKL. Jembatan buat kita para eksportir, importir atau shipper, kita sebagai shipper atau eksportir gitu ya. Freight forwarder ini sebagai jembatan kita atau penyingkat kita gitu loh, untuk ke shipping line maupun ke MKL. Nah, kenapa penjembatan? Karena ketika kita datang ke freight forwarder atau istilah lainnya apa ya, broker. Kita jangan berpikiran negatif tentang kata tersebut ya. Karena di sini freight forwarder ini cukup sangat membantu kita untuk efisiensi waktu, efektivitas dan lain-lain ya. Nah, kita sebagai mungkin kita shippernya, eksportir, kita mengekspor dalam jumlah yang nggak terlalu besar nih gitu. Kita nggak mungkin lah kita datang ke shipping line, kita hanya minta dikirimkan hanya beberapa box ya, mungkin 500 box, nggak sampai satu kontainer. Shipping line akan menyarankan kita, mengarahkan kita untuk pergi ke freight forwarder aja, seperti itu, dibandingkan